Halo, selamat pagi semuanya. Senang ya bertemu dengan Miss lagi. Miss juga senang bertemu dengan kalian. Miss berharap semuanya sehat-sehat dan baik-baik ya. Nah, hari ini kita akan mau belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian kita, God's love is so wonderful. Masih ingat kan? God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. Sekali lagi. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high. So high. Can get over it so deep. Can get under it so wide. Can get around it. Oh, wonderful love. Once again. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high. So high. Can get over it so deep. Can get under it so wide. Can get around it. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Oke, semuanya ambil posisi. Kita nyanyikan pujian kita lagi. Thank you Lord for saving my soul. Semuanya sikap berdoa. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikannya. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy grace, salvation, sorries and free. Sekali lagi ya. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy grace, salvation, so rich and free. Kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami siap belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami mengerti dan mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kemarin itu masih ingat kan belajar firman Tuhan kita yang hari Jumat tentang Bileam dan keledainya. Ketika Raja Balak itu mendengar orang Israel sudah mendekat di kota mereka, maka Raja Balak itu berniat untuk memanggil Bileam. Maka dia mengutus para pengawalnya untuk memanggil Bileam mengutuki orang Israel. Ada orang seperti itu? Ada, Miss. Nah, pada saat itu Raja Balak itu pergi menyuruh utusannya untuk memanggil Bileam supaya Bileam ini mengutuki orang Israel. Karena
menurut Balak, orang Israel ini adalah orang yang sangat kuat dan jumlahnya sangat banyak. Nah, di tengah jalan, keledainya melihat malaikat Tuhan menguruskan pedang sehingga dia menyimpang ke kiri, ketika ke kanan menyimpang ke kanan. Nah, sampai tidak ada lagi jalan untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan, akhirnya dia menjatuhkan diri supaya Bileam yang menjadi tuannya keledai ini tidak terhunus oleh pedang malaikat Tuhan. Maka Tuhan membuka mata si Bileam sehingga dia melihat, oh, ada malaikat Tuhan yang menghunus pedangnya kepada Bileam. Akhirnya Bileam turun dan sujud menyembah ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan berkata supaya Bileam pergi ke Raja Balak dan mengatakan apa yang Tuhan firmankan. Ya. Nah, sampai keledainya juga berbicara, Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak Tuhan kepada Bileam. Nah, Bileam berkata kepada Balak, baiklah Balak, aku akan mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk orang Israel. Jadi mereka membangun 7 mezbah dengan 1 mezbah 1 ekor domba, sehingga Tuhan berfirman kepada Bileam, katakan bahwa Tuhan memberkati Israel. Wah, Raja Balak bingung. Loh, Bileam, bukannya kamu kupanggil untuk mengutuki orang Israel? Kenapa kamu memberkatinya? Tanya Raja Balak. Nah, ini si Bileam mengatakan, saya ini hanya hambanya Tuhan, tidak berani menyampaikan apa yang tidak Tuhan sampaikan. Jadi saya ini hanya menyampaikan apa yang Tuhan bicarakan. Jadi, nah, tapi Bileam memberi pilihan kedua kepada Raja Balak. Cobalah untuk kedua kali kita pindah dari gunung sana, melihat apakah Tuhan memberkati mereka atau berbicara mengutuki mereka. Nah, untuk kedua kalinya juga firman Tuhan datang untuk memberkati Israel. Maka Raja Balak sedikit marah. Apa maksudnya Bileam? Cobalah untuk ketiga kali, kata Balak. Kata Raja Balak ya. Akhirnya ketiga kalinya juga Tuhan berfirman agar Bileam memberkati orang Israel. Nah, jadi orang Israel pada saat itu sangat kuat dan menjadi sangat hebat di mata bangsa-bangsa yang mereka lalui pada saat itu, sehingga mereka diberkati. Nah, setelah itu Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel supaya mereka terus mengingat kebaikan Tuhan, supaya bangsa Israel itu mengasihi Allah dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka. Maka Musa mengumpulkan bangsa Israel serta memberi pesan kepada bangsa Israel. Katanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Inilah perintah Tuhan yang utama, kata Musa. Jika kamu mau baik keadaanmu, maka haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan kekuatan. Miss, segenap hati, jiwa, dan kekuatan ini seperti apa? Nah, ketika kita beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian, baiklah kita bernyanyi bersungguh-sungguh. Ketika kita berdoa, baiklah kita berdoa kepada Tuhan dengan serius. Nah, itu yang dikatakan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Salah satu contoh sikap yang segenap hati. Nah, ketika kita mengalami permasalahan, kita mempercayakannya kepada Tuhan, itu segenap kekuatan. Dan juga berserah diri.
Nah, selagi kita memiliki nafas, memiliki kekuatan, setiap kali masih ada nafas itu tentu kita memiliki kekuatan. Artinya di dalam setiap nafas kita, hendaklah kita itu mempercayakan diri kepada Tuhan, percaya atas segala firman Tuhan, sehingga kita mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dalam hidup kita, ya. Nah, taat kepada mama itu adalah juga bentuk salah satu contoh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, bernyanyi ketika berenungan, sungguh-sungguh mendengar dan juga belajar melakukan, itu juga salah satu contoh sikap mengasihi Tuhan, ya. Jadi sudah mengerti ya, sudah sangat jelas bahwa mengasihi Tuhan adalah perintah yang utama. Artinya itu sangat penting sekali, ya, mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami dengan segala kerendahan hati berdoa kepada Tuhan. Gap, Ken, Ein, dan juga Erilin memohon kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kami mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Terima kasih firman-Mu Tuhan untuk pagi ini. Kami berterima kasih dan berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Tadi kita sudah belajar ya tentang firman Tuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang kira-kira apa ya? Iya, kita hari ini tentang kita punya barang-barang ya, barang-barang milik pribadi. Oke, barang milik pribadi. Tapi sebelumnya kita mau sapa semua. Nah, Ken, halo semua, gitu ya. Saya Ken. Hai juga, saya Ein. Dan halo friend, saya Gap. Dan halo, saya Erilin. Semuanya sudah saling menyapa yo. Nah, semuanya Miss berharap kita baik-baik ya. Ada barang yang kita banyak punya ya, seperti mainan, apa saja banyak ya yang kita miliki. Nah, siapa yang bisa bantu Miss? Apa saja yang kita miliki saat ini? Iya, ada mainan, ada sepeda, ada baju, ada sepatu. Nah, tapi ada barang yang tidak boleh kita pinjamkan kepada siapapun. Baik itu kepada kakak, baik itu kepada mama, siapapun tidak boleh kita pinjamkan. Ada seperti itu ya Miss? Iya, dan itu disebut barang pribadi. Seperti sikat gigi, itu tidak boleh kita pinjamkan kepada siapapun ya. Sikat itu milik kita seorang. Terus apalagi? Iya, seperti masker. Masker ingat ya, tidak boleh dipinjamkan ke orang lain. Yang punya masker kita hanya sendiri boleh pakai ya. Selain masker apa lagi? Iya, botol minum. Botol minum juga termasuk barang pribadi yang tidak boleh kita pinjamkan. Sebenarnya termasuk kakak, adik pun tidak boleh ya. Ini barang pribadi ya. Ada hal-hal yang nanti yang boleh kita pinjamkan, tetapi ini tidak boleh dipinjamkan. Ada juga pakaian dalam ya. Pakaian dalam itu tidak boleh dipinjamkan. Kita punya hanya untuk kita. Nah ya, pakaian dalam laki-laki dan perempuan itu milik kita sendiri, tidak boleh dipinjamkan. Nah, selain ini apa lagi? Masa nggak boleh berbagi makan, Miss? Bukan makanannya, tetapi tempat makanannya itu tidak boleh kita pinjamkan ya. Ini milik pribadi. Nanti ada tempat makan
yang kita boleh pinjamkan boleh, tapi yang kita punya sendiri, yang buat kita pribadi punya itu tidak boleh. Dan sendok, pas kita makan, pinjam sendokmu dong, saya nggak bawa sendok, itu juga tidak diperbolehkan. Wah, banyak sekali ya Miss. Enggak, ini sangat sedikit. Dan juga yang terakhir itu handuk. Siapa yang di sini suka pakai handuk papanya atau handuk kakaknya? Kalau dia mandi tiba-tiba tarik handuk kakaknya saja. Handuk juga tidak boleh berbagi ya. Handuk itu milik pribadi yang tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun, ya. Jadi sudah ingat kan, sudah mengerti, ada sikat gigi, ada masker, ada botol minum, ada handuk, pakaian dalam, tempat makan, dan sendok itu tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun. Nah, ada barang pribadi kita juga, tapi kita kadangkala boleh meminjamkannya. Seperti apa yuk? Iya, seperti mainan. Nah, mainan ini milik kita pribadi, tapi boleh kita pinjamkan ke teman. Ketika teman datang main di rumah, kita boleh pinjamkan. Ketika kita bermain dengan kakak, adik, itu boleh kita pinjamkan. Tetapi itu milik pribadi kita. Nah, ini yang dikatakan barang pribadi boleh dipinjamkan ya. Nah, yang kedua seperti sepeda. Nah, kan ada teman-temannya yang bagi, Gap, pinjam sepedamu dong, tak pakai sekali ya. Nah, kan ada seperti itu. Nah, ini boleh kita pinjamkan ya, tetapi tetap harus dirawat. Yang ketiga itu seperti pensil. Nanti kalau kita udah ke sekolah, temannya yang tidak bawa pensil, itu boleh kita pinjamkan sekalipun ini milik pribadi. Nah, di sini perbedaannya ya. Barang pribadi yang bisa dipinjamkan sama yang tidak dipinjamkan, yang tidak boleh dipinjamkan. Nah, seperti buku cerita juga boleh kita pinjamkan ke teman. Temanku, ini bagus loh ceritanya, aku mau pinjamin kamu. Nah, itu boleh ya buku ceritanya. Nanti kalau ada buku ceritanya boleh dikasih pinjam ya. Nah, ini juga boleh dimainkan bersama. Anjing toh, anjing ini hewan peliharaan, termasuk hewan peliharaan milik pribadi, tapi boleh kita mainkan bersama seperti kakak. Boleh mandikan dia, atau pegang-pegang dia, atau peluk-peluk dia boleh. Nah, itu yang dimaksud milik pribadi, boleh dimainkan bersama. Seperti layang-layang, kita punya milik sendiri, tapi boleh kita pinjamkan ke teman. Kalau nggak pinjamkan juga boleh, tapi ini boleh dipinjamkan. Nah, seperti ini. Nah, ini makanan boleh kita bagi ke orang, tetapi tidak boleh dipinjamkan. Kayak mana pinjamkan makanan ya? Nah, makanan itu hanya boleh dibagi ya. Jadi bukan tempatnya yang kita pinjamin ya. Nah, tetapi makanannya yang kita bagi. Tapi ada juga barang pribadi keluarga atau bersama, kita pakainya bersama, tetapi barang pribadi keluarga kita. Jadi seperti apa? Seperti mobil toh. Ini barang pribadi papa keluarga gitu kan, tapi boleh dipakai orang, boleh dipinjamkan, boleh dipakai bersama. Tapi ini tetap namanya barang pribadi, tapi yang dipakai bersama keluarga. Nah, seperti sepeda motor, iya Erlin ya. Nah, Erlin juga punya sepeda motor ya, boleh dipinjamkan ke siapa saja yang dikasih. Nah, kamar tidur itu termasuk ruang pribadi. Tetapi kalau lagi ada tamu atau ada saudara datang atau kakak adik tidak punya kamar untuk sendiri-sendiri, kamar juga boleh dipinjamkan. Artinya boleh dipakai bersama dengan yang lain, ya. Dan juga ada TV. TV kan milik pribadi keluarga kita tuh. Nah, itu boleh dipakai bersama. Seperti rumah. Nah, itu rumah milik keluarga pribadi juga ya, keluarga. Nah, tapi boleh
pinjamkan. Boleh kalau orang lain datang di rumah, boleh singgah, boleh nginap, boleh main. Nah, ini barang-barang pribadi yang boleh kita berikan ke orang lain, bersama-sama kita pakai atau kita pinjamkan ya. Nah, tapi ada juga barang umum yang kita pakai bersama, tapi bukan barang pribadi, tetapi kita boleh memakainya bersama-sama. Nah, seperti bis itu bukan kita punya milik, tetapi kita boleh pakai bersama. Nah, itu namanya barang bersama ya. Tapi barang yang khusus dipakai untuk bersama gitu ya. Nah, seperti kereta api. Nah, makanya kita bayar karena kita boleh pakai bersama. Siapa aja boleh pakai, boleh asalkan dibayar. Nah, itu seperti itu ya, barang yang boleh kita pakai bersama. Biasanya kita perlu membayar. Seperti kapal laut misalnya. Nah, kalau kita naik kapal laut ini kita juga bayar. Nah, pesawat juga ya, kita boleh pakai bersama dengan orang lain, tidak dibatasi hanya orang-orang tertentu, tidak, tetapi kita mesti bayar. Nah, ini juga kolam renang bersama kita bayar untuk masuk ke sana toh. Nah, seperti mainan perosotan juga milik pribadi sekolah, tetapi boleh kita mainkan bersama. Nah, setelah kita belajar ini, semua barang-barang ini perlu kita rawat. Baik itu barang pribadi yang tidak boleh dipinjamkan, barang pribadi yang boleh dipinjamkan, barang pribadi yang boleh dipakai bersama, dan juga barang yang siapa saja boleh pakai seperti yang bis, kereta api, pesawat, itu perlu kita rawat. Bagaimana merawatnya? Bis milik orang. Nah, ketika kita masuk di bis, naik bis, nah kita tidak perlu coret-coret atau buang sampah tidak di tempatnya gitu ya. Nah, itu termasuk merawat mobil. Nah, seperti itu kita merawat. Jadi kita buang ke tempat sampah, buang sampah ke tempatnya, tidak perlu coret-coret dan tidak merusak fasilitas bis yang ada. Demikian juga di kapal, kita tidak rusakin, itu termasuk harus kita menjaga, itu termasuk merawat. Nah, seperti milik sekolah perosotan toh, nah kita juga perlu merawat ya. Kita harus jaga kebersihannya, harus jaga keindahannya, harus jaga kerapiannya. Nah, menjaga barang atau kita merawat barang siapapun, baik barang kita sendiri, baik barang orang yang kita pinjam, baik barang kita yang bisa kita pinjamkan, baik barang yang kita pakai bersama, kita mestinya merawat dan menjaga. Karena merawat dan menjaga adalah satu contoh sikap yang mengasihi Tuhan, bersyukur atas berkat Tuhan. Nah, apa yang kita terima, yang kita dapat itu semua berkat Tuhan. Jadi kita patut menjaganya. Ingat ya, merawat barang pribadi, barang orang yang kita pinjam, barang orang yang kita pakai bersama, barang bersama-sama, itu perlu dirawat, mencerminkan sikap taat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ingat ya. Ya. Nah, sudah mengerti semuanya? Nah, lain kali kita belajar lebih lagi ya tentang barang-barang yang kita punya. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati pembelajaran kita sampai di sini. Bye bye. Nah, ini untuk worksheetnya ya. Setelah kita tadi belajar, itu ada barang pribadi yang bisa dipinjamkan,
yang tidak boleh atau dipakai bersama-sama. Nah, sekarang tugasnya nih, checklist barang pribadi yang kamu punya sendiri. Contoh, sikat gigi itu milik sendiri. Seperti kulkas itu kan milik pribadi juga, tetapi itu dipakai bersama. Jadi kayak milik bersama di dalam keluarga. Nah, ini hanya milik pribadi sendiri yang perlu diceklis, dicentang ya. Selain itu tidak perlu dicentang. Hanya itu tugasnya ya. Nah, jangan lupa ini hanya barang-barang pribadi sendiri. Miss, kalau yang bisa dipinjamkan boleh, seperti sepeda boleh ya. Oke, sudah mengerti ya? Oke, selamat mengerjakan. Bye-bye semua, sampai ketemu besok lagi kita di Zoom. Jangan lupa ya. Nah, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami belajar merawat barang-barang kami, baik pribadi, baik milik bersama yang dipakai, baik milik orang yang kami gunakan, menjadi salah satu sikap ketaatan kami dan rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk merawat dan menjaganya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sudah mengerti semuanya ya. Nah, bye-bye. Jangan lupa ya, besok jam 9 di Zoom. Miss tunggu ya. Pasti semuanya datang dengan tepat waktu. I miss you. God bless you semuanya.